Selamat malam, saudara-saudari, Bapak Ibu, kaum muda, adik-adik, Padre Pius Praise Group Devosan Padre Pius 108. Selamat datang pada perayaan Ekaristi malam hari ini. Perayaan Ekaristi pada malam hari ini merupakan perayaan syukur untuk menyatukan doa-doa kita semua Padre Pio Prayer Group Devosan Padre Pio 108 agar kita mengikuti jalan Tuhan dan semakin mendalami spiritualitas Padre Pio. Perayaan Ekaristi malam hari ini dengan tema besar, ikutilah jalan yang telah Tuhan tempatkan bagimu, dengan subtema kelompok doa dalam kehidupan gereja. Intensi misa pada malam hari ini, ucapan syukur atas hari ulang tahun Christine Katarina, Maria Grazia, Evodia. Mohon kesembuhan anggota Devosan Padre Pio 108, Priscilia Lili, Teresia Retna, Cecilia Kumala, Asya, Monica Shanti, Franciscus Indra Yusuf, Evodia. Mohon kelancaran penjualan rumah di Cinere, di Cirende, Tebet, dan BSD. Mohon penyelesaian masalah keluarga dan pribadi. Dan mohon keselamatan jiwa arwah Ibu Yovita Malem Jenda Ginting Sembiring. Misa pada malam hari ini dipimpin Padre Andre Deli Marta, SDB, Pembimbing Rohani Devosan Padre Pio 108. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan hikmat untuk merayakan perayaan Ekaristi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari, pada misa pada malam hari ini, kita memiliki tema kelompok doa Padre Pio ini dalam kehidupan gereja. Kita tahu bahwa kita sebagai orang Katolik, kita yang sudah menerima sakramen Krisma dan harusnya sudah menerima sakramen Krisma, berarti sudah dianggap sebagai anggota gereja yang dewasa. Sebagaimana orang dewasa pada umumnya, itu sudah bisa dimintai tanggung jawab. Di dalam keluarga saja, anak kalau sudah disebut dewasa, berarti sudah dianggap sudah bisa ikut bantu-bantu dalam kerjaan rumah tangga, bisa menyapu, bisa membereskan ruangan, kamar, atau apapun juga. Kalau sudah bekerja bisa ikut serta, menopang keluarga dengan keuangan, ya berbagi. Itu disebut orang yang sudah dewasa. Menjaga nama baik keluarga. Demikian juga kita sebagai orang beriman yang sudah dianggap dewasa karena menerima sakramen Krisma. Kita dianggap sudah bisa untuk ikut serta dalam kegiatan menggereja. Ikut serta bertanggung jawab, menjaga supaya nama baik gereja tetap bagus. Ikut serta dalam menghidupi gereja. Ya, jangan sampai gereja kita di mana kita berada, gereja di mana kita berdomisili, itu mati. Ya, kita harus ikut serta menjaga degup jantung gereja di mana kita berada. Maka kelompok doa Padre Pio sudah seharusnya menjadi bagian dari gereja di mana kalian tinggal. Ikut serta aktif kalau bisa. Jangan aktif di kelompok doa ini, tetapi tidak mau bergabung dalam lingkungan. Ya, Padre Pio adalah milik gereja. Dia sendiri adalah imam dari gereja paroki di mana dia diutus. Jadi sebagai anak-anaknya, kita juga harus ikut serta bertanggung jawab dalam degup jantung gereja di mana kita tinggal. Kehadiran kita dalam mengikuti Ekaristi, keikutsertaan kita, keaktifan kita dalam pelayanan di gereja, di paroki kita, itu sangat-sangat berarti. Apalagi sebagai anggota kelompok doa Padre Pio. Semoga kita semua sungguh-sungguh dewasa dalam iman. Sungguh-sungguh menerima sakramen Krisma bukan hanya sebagai tanda itu, tapi membawa identitas kita sebagai
orang Katolik yang beriman dewasa. Ya, jadi jangan sampai kita anggota kelompok doa Padre Pio malah kita hanya eksklusif saja di kelompok doa ini, tapi kita tidak mau terlibat, kita tidak mau menjaga, kita tidak mau ikut berpartisipasi aktif dalam kehidupan menggereja. Ya, semoga kita semua sungguh-sungguh diinspirasikan oleh Padre Pio sendiri yang bekerja sungguh-sungguh hanya untuk kerajaan Allah, untuk keselamatan jiwa-jiwa, bukan keselamatan diri sendiri. Ya, mari kita persembahkan doa Ekaristi ini ya seperti intensi-intensi yang tadi sudah dikatakan oleh Ibu Evodia, tapi juga kita membawa diri kita nanti dalam perayaan Ekaristi Kudus ini supaya kita dikuatkan ya, biarpun kita menerima tubuh Kristus secara rohani, tapi kita percaya bahwa Kristus sungguh-sungguh hadir, sungguh-sungguh mau bergerak, berkarya dalam diri orang-orang yang tulus, berniat, berkehendak baik. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pandanglah putra-putrimu devosan Padre Pio, yang pada malam hari ini bersatu hati, bersyukur padamu atas karunia Ekaristi yang kau berikan pada mereka. Limpahilah rahmat-Mu ke dalam diri mereka masing-masing, khususnya rahmat kehadiran-Mu yang akan nanti mereka terima secara rohani dalam komuni kudus. Bantulah mereka untuk tetap setia pada panggilan gereja mereka yang mereka terima pada saat mereka dibaptis, dan terlebih lagi pada saat mereka menerimakan sakramen Krisma. Doa yang kami haturkan kehadirat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-murid-Mu, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun, yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, tradisi merupakan bagian yang memiliki peranan penting dalam kehidupan, terutama dalam budaya. Ya, tradisi dan kebudayaan itu ada hubungannya. Ada budaya, pasti ada tradisi. Karena tradisi-tradisi itulah yang nanti membentuk budaya. Tradisi bisa secara lisan, bisa tertulis. Jadi ada tradisi lisan, ada tradisi tertulis. Di dalam masyarakat kuno, mereka menurunkan atau merawat, menjaga tradisi secara lisan dari generasi ke generasi. Ya. Maka di dalam bacaan tadi, dalam bacaan pertama khususnya, bangsa Israel itu ya mewariskan tradisi sesuai dengan perintah Tuhan. Ceritakan ini, ceritakan pengalaman dibebaskan oleh Yahweh, keselamatan yang dibawa oleh Yahweh turun-temurun kepada anak-anakmu. Nanti anak menurunkan kepada anaknya lagi, jadi kepada cucu. Nanti turunkan lagi kepada cicit. Dan terus-menerus dari sejak zaman Musa yang diberikan perintah itu sampai zaman Yesus. Jadi tradisi-tradisi pada zaman Yesus banyak sekali yang diturunkan
karena secara lisan, ya, tidak tertulis. Meskipun ada juga tradisi yang tertulis yang disebut hukum Taurat. Ya, apa yang sudah menjadi perjanjian antara bangsa Israel dengan Tuhan. Namun sayang sekali seiring perjalanannya waktu, ya sekarang ini pada masa sekarang, tradisi lisan itu mulai terkikis oleh teknologi. Ya, kita sekarang banyak sekali pakai HP. Orang nulis saja, tidak perlu bicara. Sebelum ada HP kita pakai komputer. Ya. Jarang sekali kita menulis. Padahal dulu waktu sekolah, kita dilomba-lombakan siapa tulisan yang paling bagus. Sekarang sudah sekian tahun, saya mengakui saya sendiri jarang sekali menulis. Segala sesuatu pakai komputer, diketik, di print, ketik, di print. Ya. Salah bisa langsung diperbaiki. Nggak ada usaha untuk, jadi kalau ada kesalahan itu, kita akan berhati-hati kalau zaman dulu. Karena kalau udah salah, waduh, tulis ulang lagi. Kalau udah salah, waduh, sulit sekali. Sekarang kalau salah, tinggal delete bagian yang salah itu, kita bisa tulis ulang lagi. Ya, sehingga akan memberikan rasa kurang, kalau bersalah, pasti bisa diperbaiki. Maka kehati-hatian untuk supaya tidak bersalah jadi berkurang. Karena apa? Karena privilege itu, kemajuan teknologi. Lalu maju lagi sekarang pakai HP. Orang nggak lagi ngomong. Orang sekarang ya pakai HP, pakai jari saja begitu. Akhirnya termasuk juga di sana banyak tradisi-tradisi yang tadinya ya, budaya kita, tradisi kan membentuk budaya, perlahan-lahan menghilang karena globalisasi tersebut. Ya, komunikasi verbal akhirnya digantikan oleh ya HP itu. Ya, ini kita semua tahu lah, saya nggak perlu panjang lebar mengatakannya. Ya, semua ditulis, ya kan nggak bisa begitu. Ya, ya, dunia digital malahan yang bagusnya memang ini ya mendekatkan yang jauh, tapi juga bisa dia menjauhkan yang dekat. Itu katanya. Kita dekat-dekat sekali, tapi sibuk semuanya pakai HP. Tidak ada komunikasi. Ya, itu kita semua tahu. Di dalam masyarakat perkotaan, apalagi kita di Jakarta, dan kota-kota dimanapun pada umumnya, biasanya kita tidak lagi mempertahankan tradisi budaya daerah kita masing-masing. Saking kita hidup bersama dalam kemajemukan, kita semua punya latar belakang budaya yang berbeda-beda. Akhirnya kita membuat budaya yang baru. Ya, kita membuat budaya yang baru. Kita berusaha untuk beradaptasi dengan budaya teman saya. Tapi teman saya kan banyak macamnya. Akhirnya dari kelompok itu lahirlah barangkali bisa budaya yang baru, tradisi yang baru. Nah, inilah yang diperingatkan oleh Nabi Musa kepada bangsa Israel. Ya, Musa sendiri sudah dinubuatkan oleh Allah bahwa dia tidak akan masuk ke tanah terjanji. Ya, maka dia sebagai nabi tahu ya bahwa dia tidak akan ikut masuk ke sana. Lalu siapa yang akan menjaga tradisi-tradisi ini? Maka dia katakan kepada bangsa Israel, ingatlah apa yang sudah kalian alami, mulai dari keluar dari Mesir, dari tirani Firaun, ya, sampai perjalanan jatuh bangun, bergulat dalam iman kepercayaan dengan Yahweh di padang gurun, 40 tahun lamanya. Jangan lupakan itu. Wariskan itu turun-temurun kepada anak dan cucu. Karena Musa tahu dia tidak akan mendampingi terus bangsa Israel. Maka hari ini harus dilanjutkan terus-menerus, ya. Maka dari itu dia mengajarkan hal-hal tersebut, ya. Lakukanlah dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Demikian itu Nabi Musa menasehati bangsa Israel. Jadi hukum Taurat dengan tradisi-tradisinya diwariskan
diwariskan kepada bangsa Israel, turun-temurun, supaya mereka bisa hidup baik di hadapan Tuhan, hidup berkenan di mata Tuhan. Ya. Nah, hal itu lalu ditegaskan kembali oleh Yesus dalam menanggapi hukum kasih-Nya. Dia bilang, jangan kamu sangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Tidak. Atau kitab para nabi. Tidak. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya, karena Yesus bertindak, Yesus mengajarkan seakan-akan dia kok melawan hukum Taurat. Yang dia lawan bukan hukum Taurat. Dia memenuhi hukum Taurat. Yang dia lawan adalah pelecehan dari interpretasi hukum Taurat yang semena-mena oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Allah memberikan hukum. Dasar dari hukum itu adalah cinta kasih. Inilah yang dilecehkan oleh para ahli Taurat dan kaum Farisi. Membuat hukum itu menjadi beban yang sangat berat. Bukannya membawa kebaikan, malah membuat orang menjadi jahat. Menjadi hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena interpretasinya dilecehkan oleh ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi. Maka Yesus mengatakan, saya datang bukan untuk meniadakan, malah untuk membenarkan, ya, menyalahi kalian yang melecehkan itu. Saya mau malahan mengedepankan alasan kenapa ada hukum Taurat itu, dan itu adalah hukum kasih, ya, hukum kasih. Saudara-saudara, seluruh hukum Taurat itu terangkum dan ada dalam hukum kasih Tuhan. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwa ragamu, dan cintailah sesamamu, manusia, seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Itu, ya, mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Saudara-saudariku, kita sebagai bangsa Indonesia juga memiliki beberapa tradisi yang mestinya dipertahankan, diwariskan turun-temurun. Misalnya saja, budaya gotong royong. Gotong royong ini melawan arus individualisme. Gotong royong bukan budaya Indonesia, bukan saja budaya Indonesia sebenarnya. Ini budaya Asia, ya. Di Filipina, di Cina, ini ada budaya gotong royong. Maka orang Asia dikenal sebagai orang yang ramah. Orang yang jauh dari individualisme. Karena apa? Karena kita melakukan semuanya bersama-sama. Gotong royong. Bahasa Tagalog itu lipat bahai. Ya. Saya ulangi lagi bahwa ini budaya gotong royong ini melawan arus individualisme yang dibawa oleh globalisasi. Kenapa saya bilang bahwa budaya ini mulai hilang? Meskipun ya di kampung-kampung masih ada, ya, karena orang hidup pasti bertetangga. Tapi di kota Jakarta, begitu dibangunnya kompleks-kompleks perumahan, apalagi yang mewah-mewah, tidak ada lagi budaya gotong royong, tidak ada lagi budaya kebersamaan. Ya. Kerja bakti yuk di kompleks belakang gereja saya ini, kerja bakti yuk, nggak usah, keluarga punya uang, kasih saja uang. Panggil orang untuk bersihkan got mereka. Ini salah kaprah. Tujuan gotong royong membersihkan lingkungan bukan hanya sekedar membersihkan lingkungan, kerjasama. Ketemu orang satu dengan yang lain, saling menyapa, saling menyokong, saling membantu, membersihkan lingkungan. Apa yang mereka lakukan? Punya uang, panggil saja petugas 5-10 orang bersihkan lingkungan. Toh yang penting lingkungannya bersih. Itu. Jadi tradisinya itu tidak dilakukan. Belum, akhirnya apa? Akhirnya tidak saling kenal satu dengan yang lain. Maka saya bilang ya bahwa gotong royong itu melawan individualisme. Karena dengan bergotong royong kita jadi kenal satu dengan yang lain. Kerjasama, teamwork itu bagus, ya. Hidup bertetangga, kita jadi tidak kenal satu dengan yang lain. Bagaimana bisa kita saling membantu jika kita tidak kenal satu sama lain? Belum lagi permainan-permainan tradisional.
Ini saya senang sekali dengan ini. Yang sebenarnya memperkuat perkembangan pribadi, perkembangan hidup sosial seorang anak. Yang sekarang diganti dengan game online, di mana interaksi juga semu. Ya, orang bahkan bisa menjadi pribadi yang lain, pura-pura. Sebenarnya dia seorang introvert, pendiam, pemalu. Tapi di dalam game online itu, atau di dalam Instagram atau yang lain, dia bisa menjadi pribadi yang lain. Ya, menjadi pribadi yang lain. Orang jadi tidak menjadi diri sendiri. Nah, ini penyakit sebenarnya. Ini penyakit kejiwaan. Ya, jadi orang bisa menciptakan pribadi lain dari dirinya sendiri, bukan hanya satu, tapi bisa beberapa pribadi. Kemudian ada juga budaya mencium tangan orang tua yang menumbuhkan rasa hormat pada yang lebih tua. Tanda mengakui kebijakan orang-orang tua, ya, penatua-penatua. Jarang sekali sekarang kita lakukan, jarang sekali saya sekarang lihat hal itu. Ya, mungkin di kampung-kampung, ya, di Jawa masih ada. Di desa-desa kita masuk. Di kota udah bener-bener nggak ada sama sekali. Mencium tangan orang tua, boro-boro, suruh kenalin segala macam. Sebut nama aja juga susah, orang tua harus marah-marah. Sopan sedikit. Begitu. Ya. Kita memang perlu, anak-anak mungkin akan bilang, ya kuno, ya nggak model, kekinian dong, masa kini dong. Memang kita perlu membaca tanda-tanda zaman. Tuhan menyuruh kita itu. Ya, baca tanda-tanda zaman. Tetapi kita tidak boleh juga lupa bahwa ada banyak nilai-nilai warisan nenek moyang kita yang patut kita lestarikan, patut kita wariskan turun-temurun, karena memang baik dan benar. Apa yang baik dan benar, pastilah itu abadi. Pastilah itu berlaku selama-lamanya. Ya. Melestarikan artinya bukan menyimpan, ya, tapi mewariskan turun-temurun, melakukannya, mempraktekannya. Anak-anak diajarkan hal-hal tersebut. Anak-anak diberikan kesempatan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Zaman sekarang, anak penuh, ya, tugas. Pulang sekolah, masih kursus ini, itu, segala macam. Ya. Kamu boleh ada kesempatan bermain, bersosialisasi. Ya. Nah, sampai demikian. Nah, ini adalah komentar tentang bacaan hari ini. Lalu bagaimana dengan tema kita? Kelompok doa dalam hidup menggereja. Apalagi dalam situasi pandemi ini. Saudara-saudariku, saya sebagai pastor paroki, ya, saya mengikuti kebijakan Keuskupan Agung Jakarta. Di dalam masa pandemi, KAJ mengeluarkan banyak SK tentang peraturan ke gereja lah, peraturan ikut sakramen, ya. Yang kadang-kadang membuat orang kayaknya mempertanyakan, kok begitu sih? Apa haknya orang-orang ini, panitia ini, tim ini untuk melarang orang untuk ikut misa, datang ke gereja? Ya, orang-orang ini, tim mungkin di paroki kalian juga ada, ya, tim TGKP. Mereka hanya ikut aturan dari keuskupan yang memang harus demikian. Ya, kalau menurut saya, kita sebagai pastor juga nggak nyaman dengan hal itu, dengan hukum itu, ya, dengan peraturan itu. Tapi kita mesti taat. Saya tidak berpikir bahwa gereja kemudian melarang orang untuk bertemu dengan Tuhan, melecehkan aturan tersebut. Tidak, ya. Toh ini kan hanya sementara, pasti akan berlalu. Menurut pemikiran saya malahan sekarang ini entah sampai kapan, ya, Tuhan sedang menguji iman kita. Kita harus bisa beriman secara dewasa. Ya. Sekali lagi, bertemu dengan Tuhan tidak harus melulu di gereja. Kita harus bertanggung jawab. Kalau kesulitan untuk bertemu dengan Tuhan di rumah, lebih suka pergi ke gereja. Sementara di masa pandemik ini dilarang oleh gereja, maksudnya nggak dilarang, ya, banyak aturannya sehingga agak sulit, ya. Ya harus dipertanyakan kedewasaan itu. Masa beriman masih tergantung dengan aturan-aturan itu? Masa beriman harus tergantung dengan malas atau tidaknya kita mendaftar untuk bela rasa? Kalau memang tidak mau, ya sudah, setia kehidupan beriman, ikut misa secara online.
Tapi nggak ada rasanya, nggak ada itunya. Tidak rasa. Beriman bukan hanya hidup rasa, ya. Apa yang dicari? Rasa, perasaan, emosi. Tidak demikian saya pikir, ya. Justru ketika kita bisa dalam kesulitan-kesulitan ini, baik itu kesulitan pandemi, baik itu kesulitan dalam mengikuti hukum atau aturan dari KAJ, itu kalau kita bisa tetap setia mengikutinya, hukum-hukum tersebut, maka kita bisa dibilang orang yang dewasa. Itulah orang dewasa, orang yang mengerti. Ya, saya tidak percaya sekali bahwa Keuskupan Agung Jakarta benar-benar ingin umat Katolik itu menjauh dari gereja, menjauh dari iman. Gereja ingin mencari keselamatan umatnya. Sekarang pun dihimbau ada kelonggaran-kelonggaran sedikit demi sedikit diberikan seturut menurunnya pandemik ini. Ya, jadi bersabar. Nah, kelompok doa harusnya kita menjadi garda yang pertama untuk mendukung program Keuskupan Agung Jakarta ini. Ya, untuk mengatakan kepada yang lain, kita sabar. Kita tetap berdoa, beriman kan bisa juga dari rumah online. Ini kan yang dikatakan oleh uskup. Dan uskup kita percaya sebagai pengganti para rasul. Ketika uskup mengatakan, oh bisa dari rumah juga sama nilainya. Ya sudah, anggap itu memang sama. Dan saya percaya pasti sama. Nanti suatu saat uskup akan mengatakan ketika pandemi selesai, nggak boleh lagi ada misa online. Sejak sekarang saya sebagai yang penegak atau pemegang kuasa untuk sakramen mengatakan misa online itu tidak berlaku, barulah tidak berlaku. Ya. Saat ini dari sejak dulu sakramen tobat katanya ada yang massal, absolusi massal itu diberikan karena pandemi ini. Dan itu pun seluruh gereja nggak bisa dibuat berkali-kali karena perlu izin dari Bapak Uskup. Ya, saya pernah minta satu kali, di mana gereja-gereja nggak minta, saya minta. Karena saya tahu harus minta dari dia, nggak boleh kita adakan begitu saja. Bapak Uskup boleh nggak kami dari Danau Sunter mengadakan absolusi umum karena umat banyak yang mati mendadak waktu tahun lalu COVID Delta begitu banyak. Akhirnya diizinkan. Saya diizinkan untuk memberikan absolusi umum secara online. Nah, itu. Jadi apapun juga tergantung dari uskup. Kalau uskup mengatakan itu berlaku, berlaku. Kalau itu tidak berlaku, tidak berlaku. Nah, sampai saat ini misa-misa online masih tetap dikatakan berlaku. Termasuk sekarang yang kita lakukan secara online. Nah, ini berlaku. Ini boleh dilakukan. Sampai nanti Bapak Uskup mengatakan imam-imam tidak boleh lagi melakukan misa secara online, maka Debosan Padre Pio. Kita harus bertemu di satu tempat untuk merayakan Ekaristi. Ya, yang jauh-jauh, entah bagaimana. Anyway, itu hal yang praktis yang sekarang ini saya mau katakan. Bagaimana keterlibatan Debosan Padre Pio yang seharusnya juga mencintai gereja untuk menjadi garda terdepan dalam menghidupi, menjaga kehidupan gereja. Ya, maka saudara-saudari, mari kita mohon berkat Tuhan supaya kita saat ini di masa sulit pandemik ini makin bijaksana, kita tidak kurang satupun iman kepada Tuhan, iman kita tidak luntur, malah semakin dewasa, malah semakin bertanggung jawab, ya, makin dewasa. Ya, iman saya tidak ditentukan oleh pandemi. Iman saya tidak ditentukan kalau saya memang dilarang ke gereja. Nggak boleh ke gereja karena saya demam, karena saya sakit, memang tidak dianjurkan. Nah, saya tetap bisa beriman dimanapun saya berada. Untuk sementara, karena pandemi ini, sambil menunggu kebijakan baru dari Keuskupan Agung Jakarta. Maka saudara-saudari, semoga kita semua diberkati Tuhan, diberikan kesehatan yang baik, untuk bisa melakukan tugas dan tanggung jawab kita di dalam keluarga, dalam lingkungan, dan juga di dalam gereja. Tuhan berkati.